Indonesia menjadi tuan rumah pada presidensi G20 ke-17 yang digelar di Pulau Bali. Ribuan delegasi akan mendatangi Pulau Bali dalam waktu dekat ini. Bandara I Gusti Ngurah Rai sebagai gerbang utama pintu kedatangan internasional bersiap menyambut para delegasi. Polres Bandara pun sudah menyiapkan berbagai strategi pengamanan. Ya, Polres Bandara I Gusti Ngurah Rai Denpasar Bali menjadi garda terdepan dalam penjagaan keamanan di gerbang utama Pulau Bali. Lalu terkait dengan persiapan pengamanan dalam perhelatan presidensi G20, saat ini saya sudah berada di Bandara I Gusti Ngurah Rai dan ingin langsung bertanya dengan Kapolres Bandara I Gusti Ngurah Rai terkait persiapan pengamanan oleh Polres Bandara I Gusti Ngurah Rai. Ya, selamat siang Ibu. Selamat siang, ya. Apa kabar? Baik Ibu, Ibu gimana kabarnya? Baik. Oh iya, sehat Ibu ya? Sehat. Ya. Ibu ini, saya ingin berbincang dengan Ibu bagaimana dengan antisipasi pengamanan Ibu yang dilakukan oleh Polres Bandara terkait dengan perhelatan presidensi G20. Baik, terima kasih. Ya. Selama ini Polres Bandara sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang cukup banyak. Ya, diawali dengan fungsi preemptif preventif itu sudah berjalan, Bimas, intelijen, Sabara, Lantas dan sebagainya. Dan kita juga menjelang presidensi G20 ini sebenarnya kita sudah terlatih dengan sudah 37 side event yang dilaksanakan. Itu semua kita membantu Polda Bali. Karena kalau Polres Bandara ini masuk dalam Satgas Bali. Sebenarnya kita sudah sering melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini dan inilah puncaknya nanti pada tanggal 15 sampai 16 November. Oke, terkait dengan Polres Bandara ini kan sepertinya baru ya Bu ya, baru berdiri di bandara dan bagaimana Bu dengan kesiapan personel Polres sendiri Bu? Saya berani menjamin bahwa anggota kami meskipun dalam keterbatasan, Polres yang baru berdiri kurang dari 8 bulan dengan anggota yang tidak terlalu banyak, hanya 109, tapi mereka semua sudah terlatih untuk melaksanakan event-event internasional seperti ini. Tidak lupa juga bahwa kita juga dibantu sebenarnya oleh unsur-unsur terkait yang ada di bandara ini, karena ada banyak sekali kelembagaan dan kementerian yang ada di bandara yang kita ajak bersinergi. Di antaranya ada dari TNI, Angkatan Udara, terus ada dari Kementerian Perhubungan, otoritas bandara di sini. Ada Bea Cukai juga dari Kementerian Keuangan, terus imigrasi dari Kementerian Hukum dan HAM. Jadi masih ada banyak lagi, ada dari KKP juga. Dan ini kita sudah bersinergi selama ini. Sekarang tidak ada kendala. Oke, siap Ibu. Terkait dengan sinergi dari dengan kementerian dan lembaga, itu apa saja sih Bu dan titik-titik mana saja tuh yang yang harus berkolaborasi dengan pihak terkait tersebut Bu? Kalau utamanya sih, kalau bandara itu kan memang di bawah Angkasa Pura, Kementerian BUMN. Nah, tapi mereka itu akan melayani terutama pada titik terminal internasional. Pada saat kedatangan di terminal internasional ada di situ hospitality desk yang diawali oleh KKP dari pemeriksaan dari Kementerian Imigrasi, Bea Cukai juga. Terkait nanti pada saat delegasi datang itu akan menjadi peranan penting juga karena kelancaran pelayanan mereka itu juga akan menentukan bagaimana kenyamanan dan kepuasan daripada para delegasi dan kami juga melakukan pengamanan di seputar itu untuk membackup TNI di ring 2 dan ring 3. Oke, baik. Seperti itu. Jadi memang banyak sekali Bu melibatkan kementerian dan lembaga Ibu selain memang Polres tidak bisa sendiri juga dalam menyukseskan pengamanan ini Ibu. Lalu apakah sudah dilakukan simulasi sebelumnya Bu untuk terkait kedatangan nanti delegasi hingga nanti selama pelaksanaan? Simulasi sudah berkali-kali dilakukan pelatihan. Tidak hanya untuk simulasi presidensi G20, tapi pelaksanaan TFG itu juga dilaksanakan pada saat side-side event yang sebelumnya di mana banyak kementerian yang melaksanakan event di Bali ini. Jadi setiap pelaksanaan
operasi pengamanan itu pasti diawali dengan simulasi-simulasi untuk meyakinkan bahwa pada saat pelaksanaan real di lapangan kita sudah siap semuanya. Tidak ada kendala apa-apa. Apa sih Bu yang perlu diantisipasi? Misalnya nanti di tanggal berapa yang menjadi agar tidak terjadi, mungkin ini juga terbuka masih ada penerbangan domestik ya Bu ya untuk umum. Apa sih Bu yang menjadi antisipasi pengamanan Bu? Baik, karena memang perintah dari pimpinan tertinggi Presiden sebenarnya bahwa pada saat G20 ini tidak menutup untuk penerbangan komersial. Jadi bukan hanya penerbangan untuk kedatangan delegasi, komersial masih dibuka, tapi diatur waktunya. Maka oleh itu kita juga harus menyiapkan diri untuk kunjungan wisatawan bukan delegasi. Nah, ini perlu ada pengaturan. Ada beberapa yang kita siapkan memang di sini, terutama yang rekayasa lantas seperti itu nanti biar tidak bertabrakan. Meskipun waktunya diatur, tapi kan itu ada J-3, ada J-1 harus dibersihkan. Jalan jalur utama daripada bandara ini, jadi tidak ada masyarakat umum yang melewati jalur yang dilewati oleh para delegasi seperti itu. Makanya oleh sebab itu kita Polres Bandara terutama yang masuk sub-satgas Pam Bandara di bawah sub-satgas preventif di bawah Satgas Pamwil Bali seperti itu, kita juga tidak bisa lepas dari TNI AU yang merupakan danlek kami. Jadi kami tetap harus berkoordinasi, bersinergi. Kenapa? Karena pada saat terjadinya G20 itu, kegiatan G20 itu, penerbangan komersial itu masih ada dan itu menjadi tugas kami untuk melakukan pengamanan. Oke, siap. Ibu, terkait dengan sistem pengamanan juga yang kemarin di Command Center yang sudah dilakukan juga ditinjau langsung oleh Wakapolri, Bu. Itu ada teknologi face recognition dan salah satu titiknya ada di bandara, Ibu. Bisa dijelaskan, Bu, nanti ketika terdeteksi teknologi itu bisa mendeteksi dan Command Center langsung bisa melihat dan melakukan tindakan ya Bu ya. Bisa dijelaskan secara teknisnya nanti seperti apa Bu bagi Polres Bandara sendiri? Baik, perlu kami jelaskan bahwa sebenarnya Polres Bandara belum memiliki peralatan seperti itu. Kami sangat bersyukur bahwa Mabes Polri juga sudah memberikan bantuan seperti itu. Jadi di terminal internasional maupun domestik itu sudah dipasang face recognition dan itu terkoneksi langsung ke Command Center. Apabila nantinya ternyata terdetek ada yang ditangkap, red notice lah apalah seperti itu, nanti posko yang akan menjadi pengendali siapa yang berbuat apa. Tapi perlu kami sampaikan bahwa bandara ini hanya melakukan membantu kelancaran. Nanti posko yang akan menghubungi siapa yang akan bermain. Intelijen kah, Satgas Tindak kah, Satgas Gakum kah, bandara sifatnya mungkin yang bisa dibantu adalah koordinasi kita dengan imigrasi. Karena pasti sudah terkonek juga. Kalau sudah ada catatan-catatan seperti itu, imigrasi sudah ada catatan juga, sudah terkonek juga. Kita yang akan membantu untuk berkoordinasi ke imigrasi. Oke, jadi memang sifatnya untuk berkoordinasi dan juga dengan pihak terkait yang di bandara ya Bu ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Dayu atas waktunya untuk berbincang-bincang dengan Polri TV. Biar presidensi G20 ini bisa sukses, bisa lancar. Iya, siap. Pasti kita juga. Iya, salam presisi Ibu.